Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinta Kusumaning Dewi, NIM 402190254 dari Perbankan Syariah H. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana bisnis yang berjudul Brownies Kita untuk matkul Wirausaha Dagang Syariah. Eksekutif summary dari Brownies Kita atau kuliner. Proyeksi atau ramalan penjualan. Terjual dari 150 sampai 200 potong brownies coklat pandan dan rainbow mini dalam per hari atau 30 orang per hari. Perkiraan nilai penjualan bulanan yaitu sebesar 45 juta. Selanjutnya barang yang dihasilkan adalah kue brownies rainbow mini, kue brownies coklat pandan, kue brownies coklat topping keju. Rencana sumber dan penggunaan dana 50 juta digunakan untuk pemasaran sebesar 4 juta, aset sebesar 15 juta, peralatan sebesar 11 juta, bahan baku sebesar 5 juta, sisanya masuk kas sebesar 15 juta. Jangka waktu pengembalian selama 1 tahun. Selanjutnya, usaha yang kami jalankan diberi nama Brownies Kita. Usaha ini bergerak di bidang penjualan kue yang tersedia beraneka macam kue brownies. Di dalam Brownies Kita ini tersedia beberapa macam olahan kue brownies. Seperti yang kita ketahui, brownies ini diminati oleh banyak kalangan dan masyarakat untuk dijadikan buah tangan atau disuguhkan untuk acara-acara keluarga dan acara tertentu. Visi dan misi. Visi: memberikan pelayanan yang lengkap, nyaman, aman, terjangkau, serta mementingkan kepuasan pelanggan. Sedangkan misi 1. Menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh pelanggan, menyediakan kue yang selalu fresh, menyediakan menu tambahan yang banyak peminatnya. Latar belakang perusahaan. Bisnis ini dimunculkan oleh Pinta Kusumaning Dewi semester 6 YIN Ponorogo. Termotivasi karena ingin memiliki bisnis usaha sendiri dan penghasilan sendiri. Alasan lainnya yaitu karena sudah terbiasa membuat kue brownies dan permintaan masyarakat untuk acara keluarga sangat mendukung untuk membuka peluang bisnis kue brownies sangat besar. Selain mendapatkan cita rasa yang tinggi, juga mendapatkan harga yang dapat dibilang sangat ekonomis. Untuk masalah modal, rencana kita akan menggunakan bank syariah atau bank yang berbasis syariah. Hal ini karena proses dan pelaksanaannya tidak menyulitkan calon nasabah, serta tidak adanya unsur riba dan dilandasi dengan rela sama rela. Perencanaan produk yang dihasilkan. Yang pertama, makanan, yaitu kue brownies coklat pandan, kue brownies rainbow mini, kue brownies coklat topping keju. Aneka bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat kue yaitu telur, tepung, segitiga biru, vanili, gula, SP, coklat bubuk, pewarna pandan dan pewarna pelangi, dan keju. Dari semua produk tersebut dapat pula pembeli meminta kue dengan potongan atau tidak dipotong. Analisisnya dari produk-produk tersebut. Produk-produk di atas berbeda dengan produk yang ada di pasaran karena bahan-bahannya menggunakan bahan pemanis alami dan campuran pewarna alami. Produk yang kami jual tidak mengandung pemanis buatan dan bahan-bahan kimia lainnya seperti pewarna tekstil dan juga bahan pengawet dan lain-lain, sehingga aman untuk dikonsumsi dari berbagai kalangan masyarakat. Rencana pengembangan, analisis dampak dan risiko usaha. Tahap pengembangan adalah dimulai dari penambahan produk yang lebih bervariasi, layanannya lebih cepat, penambahan fasilitas seperti memperluas ruangan. Setelah semua tahapan tersebut terpenuhi, barulah dapat membuka cabang dan stand-stand di sebuah event. Rencana pengembangan yang kami lakukan adalah dengan melakukan pembukaan stand pada setiap acara bazar, menambah produk yang banyak peminatnya, memperbaiki layanan dan menambah fasilitas. Selanjutnya, dampak perusahaan bagi lingkungan.
Lingkungan sekitar perekonomiannya dapat terbantu dengan banyak yang menjadi karyawan sehingga mengurangi pengangguran yang ada di lingkungan setempat. Analisis dampak bisnis terhadap masyarakat yaitu memudahkan masyarakat agar bisa menikmati brownies dengan beraneka ragam varian yang lezat tanpa harus pergi ke tempat yang jauh atau membuat sendiri. Selanjutnya, analisis resiko usaha. Yang pertama, resiko internal, yaitu modal yang kurang dan belum adanya karyawan untuk membantu di bidang produksi dalam usaha ini. Resiko eksternal. Yang pertama, resiko buyer atau supplier, seperti produk kurang menarik minat pembeli, rasa makanan yang kurang enak dikarenakan selera konsumen yang berbeda-beda. Selain itu, jika masyarakat beranggapan toko kue brownies tersebut dianggap hanya untuk masyarakat kalangan menengah ke atas saja, karena menu yang dijual terlihat mahal. Yang kedua, risiko perekonomian. Faktor risiko yang berasal dari luar kegiatan usaha antara lain disebabkan oleh kondisi ekonomi, sosial, dan politik baik lokal, nasional, maupun internasional dapat berakibat kurang baik terhadap dunia usaha pada umumnya. Memburuknya kondisi perekonomian akan dapat mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Lanjutan, antisipasi resiko internal. Modal usaha kami memilih untuk melakukan peminjaman kepada bank syariah karena tidak riba. Selain itu, kami mencari karyawan yang sesuai dengan kami butuhkan dan mencari yang ahli dalam bidang produksi. Antisipasi resiko eksternal. Metode pemasaran lebih ditingkatkan lagi serta memberi diskon untuk mengantisipasi resiko perekonomian dengan menurunnya minat pembeli, sama dengan antisipasi resiko usaha. Perencanaan dan analisis pasar dan pemasaran. Menyediakan diskon untuk setiap bulannya agar menarik minat pembeli untuk membeli produk brownies yang kita produksi. Menawarkan produk melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan mengundang influencer untuk mereview produk dari kita agar lebih dikenal banyak orang. Selanjutnya, manajer pemasaran. Produk yang kami produksi adalah brownies coklat pandan, rainbow mini, brownies coklat topping keju. Dalam usaha ini yang memproduksi adalah pemilik usaha brownies sendiri. Sasaran kami adalah meliputi masyarakat, pekerja, pengusaha, pelajar, dan mahasiswa. Jangka pendek, meningkatkan keunggulan layanan, memberikan diskon untuk pelanggan baru. Analisis lingkungan bisnis atau SWOT. Kekuatan, kualitas produk terjamin, tempat strategis. Kelemahan, memerlukan modal yang besar, produk tidak tahan lama. Peluang, hubungan baik dengan pelanggan, teknologi yang semakin maju. Ancaman, harga bahan baku naik, banyaknya pesaing, produk hampir sama dengan pesaing. Perencanaan bisnis menggunakan 5W1H. Jenis usaha yang akan kami jalankan yaitu usaha dalam bidang kuliner dengan nama brownies kita, di mana kita akan menjual berbagai macam olahan roti brownies yang dapat dinikmati oleh masyarakat atau pelanggan. Alasan saya memilih bisnis ini karena berawal dari diminta untuk membuat kue brownies saat acara keluarga dan berujung banyak yang suka. Saya pikir untuk membuka bisnis brownies ini yang terdapat di tempat strategis dan mudah untuk diakses. Yang akan menjalankan di sini adalah saya sendiri, dan jika kalau sudah besar akan menambah karyawan untuk membantu. Kami akan membuka usaha ini di Jalan Ahmad Yani, Caruban, Jawa Timur, Indonesia
63153 karena tempatnya cukup strategis dan jalan utama. Lanjutan, when. Bisnis ini akan kami jalankan sekitar 8 bulan lagi setelah kami mendapatkan cukup modal dan setelah mempersiapkan tempat, barang-barang yang dibutuhkan. Wow. Cara kami menjalankan usaha ini yaitu pertama dengan memakai modal yang didapatkan dari bank syariah. Lalu kami akan menyewa tempat dan membeli barang-barang toko seperti oven, mixer, loyang, dan bahan-bahan kue, mika tempat kue, dan lain-lain. Sasaran dalam usaha ini adalah masyarakat, pekerja, pengusaha, pelajar, dan mahasiswa. Rencana strategis. Yang pertama dari segi harga yang kami tawarkan di sini sesuai dengan sasaran kami yaitu pelajar, mahasiswa, karyawan, pengusaha, dan sebagainya yang cenderung menyukai cita rasa yang berkualitas dan harga terjangkau. Harga kami sesuaikan dengan kebutuhan pembeli. Selanjutnya dari segi pelayanan, kami juga menyediakan kotak saran dan kritik yang bertujuan untuk bisnis yang dikembangkan dapat lebih berkembang. Selain itu, rencana jangka panjang untuk kedepannya, saat konsumen selesai membayar akan ada aplikasi tentang kepuasan terhadap produk dan pelayanan. Apakah pembeli puas dengan pelayanan dan produknya atau malah sebaliknya? Dengan menggunakan sistem seperti itu, kita lebih dapat mudah dalam memahami keinginan dan kepuasan pelanggan. Perencanaan produk dan operasi. Proses produksi kami lakukan secara terus-menerus setiap hari, yakni buka jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Proses produksinya dilakukan di pagi hari untuk pembuatan roti brownies, sehingga jika ada yang beli masih terlihat fresh. Rencana pengembangan produk kami antara lain menambah varian yang sedang banyak diminati, menyediakan banyak promo untuk semua varian, memperluas area promosi, dan meningkatkan produksi. Bahan baku yang kami gunakan kami dapatkan dari toko-toko sekitar. Hal ini karena bahan baku yang kami gunakan tidak terlalu sulit untuk didapatkan, dan untuk pembuatan pewarna kami menggunakan ekstrak daun pandan karena alami, sehingga kami dapat memprioritaskan kesehatan konsumen. Profil, manajemen, dan analisis SDM. Yang pertama, seleksi karyawan. Kami melakukan seleksi terhadap karyawan sesuai dengan bidangnya. Contohnya di bidang produksi kue brownies, kami memilih karyawan yang memiliki kemampuan untuk membuat dan meracik adonan kue brownies. Yang kedua, melatih tenaga yang ada untuk bisa mencintai pekerjaan agar timbul kesan bahwa mereka juga adalah bagian dari unit usaha. Yang ketiga, diberikan motivasi agar para karyawan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Perencanaan keuangan dengan modal sebesar 50 juta. Rata-rata omset per bulan sebesar 45 juta. Bahan baku sebesar 5 juta, sehingga laba kotornya 40 juta. Biaya operasional atau outlet rata-rata. Gaji pegawai sebesar 1.500.000, overhead seperti listrik, telepon, dan PAM sebesar 2 juta, peralatan sebesar 11 juta, sewa tempat sebesar 15 juta, totalnya sebesar 29.500.000. Laba bersih atau outlet sebesar 10.500.000. BEP atau balik modal selama 1 tahun. Analisis keuangan. Dari tabel sebelumnya dapat dijelaskan bahwa setiap konsumen mengeluarkan uang untuk membeli sekitar 35.000, dan setiap harinya terdapat banyak konsumen yang membeli sekitar 30 orang. Jadi, jika dihitung penghasilannya selama sebulan diperkirakan mencapai 45 juta. Untuk membeli produk per bulannya diperkirakan menghabiskan uang sebesar 5 juta yang digunakan untuk membeli bahan kue brownies, sehingga untuk laba kotornya sebesar 40 juta. Kemudian
Bak kotor tersebut digunakan untuk membayar biaya operasional toko seperti gaji karyawan, overhead seperti listrik, telepon dan PAM, peralatan, dan sewa tempat sebesar 29.500.000, sehingga untuk laba bersihnya sebesar 10.500.000. Modal awal usaha sebesar 50 juta. Jika per bulan laba bersihnya sekitar 10.500.000, maka dapat diperkirakan usaha akan balik modal dalam jangka waktu 1 tahun setelah usaha dibuka. Lampiran dokumen pendukung. Di sini ada peta yang terletak di Mejayan, yaitu lingkungan bisnis, ini meliputi masyarakat, pekerja, pengusaha, pelajar, siswa, dan lain-lain yang dekat dengan perkantoran, di tengah kota, aksesnya mudah, dan sebagainya. Ini adalah foto produk dari usaha saya yang akan dijalankan. Ini adalah tempat yang saya inginkan jika sudah membuka usaha atau outlet. Cara pembuatan: yang pertama, campurkan gula, telur, SP, vanili, dan mixer hingga putih berjejak. Lalu masukkan bubuk coklat dan tepung segitiga biru, lalu mixer sebentar. Selanjutnya, masukkan minyak sesuai takaran, lalu aduk hingga merata. Setelah itu masukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan minyak dan kertas roti. Lalu kukus dengan api sedang selama 30 menit atau bisa menggunakan oven. Setelah 30 menit, angkat dan pindahkan dari loyang dan diamkan. Setelah dingin bisa dipotong atau diolesi dengan krim lalu ditambah parutan keju. Setelah itu potong sesuai permintaan konsumen. Masukkan ke dalam plastik mika, kue brownies pun siap dijual. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.